Overlord Volume 1. Raja Undead. Epilog. Kamar Ainz dipenuhi furnitur yang indah, sementara di lantai ada red carpet yang cerah. Ruangan yang luas ini biasanya ditutupi oleh tudung kesunyian, dan hari ini bahkan lebih sunyi dari biasanya. Might yang biasanya menemaninya tidak terlihat dimanapun. Satu-satunya orang di sini adalah Ainz dan Death Knight yang memegang pedang di pojok. Seakan ingin memecah kesunyian di kamar, Albedo mulai bicara dengan suara yang halus dan manis. Saya ingin melaporkan. Komandan Sunlight Scriptures Line Theocrey yang kita tangkap telah dijebloskan ke dalam penjara Beko. Kami akan mengeluarkan informasi darinya dengan bantuan petugas khusus pengumpulan informasi. Neronis seharusnya bisa. Namun, aku ingin melakukan percobaan pada tubuh-tubuh itu. Apakah kamu sudah tahu tentang ini? Saya tahu. Ditambah lagi, kami sedang melihat dengan teliti pada senjata dan armor yang diambil dari para knight. Mereka tidak diperkuat dengan mantra yang penting dan akan diletakkan di ruang penyimpanan setelah penyelidikan disimpulkan. Itu adalah cara yang bagus untuk membuangnya. Akhirnya, aku berencana untuk 2 Shadow Demons, siluman bayangan untuk mengawasi desa. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada Gazev Stronov? Biarkan Kapten Prajurit untuk sekarang. Lebih penting bagi kita untuk membangun hubungan baik dengan desa itu. Kita mungkin akan membutuhkan bantuan mereka di masa depan, jadi jangan sampai membuat mereka marah. Saya mengerti. Akan saya urus. Laporan saya selesai. Ainz menoleh ke arah Albedo dan berkata, kerja yang bagus. Tatapan wajahnya sedikit berbeda dari senyumnya yang biasanya. Dia kelihatannya sangat gembira hari ini. Alasannya adalah cincin berkilauan dari Ainz Oalgon yang ada di jari lengan kirinya, yang sangat dia perhatikan. Meskipun dia bisa memakai cincin itu dimanapun dia inginkan, tidak sulit menebak mengapa dia memakainya di jari itu. Jika itu adalah perasaan sesungguhnya Albedo, maka sebagai seorang pria, dia akan sangat senang. Namun, jika itu adalah hasil dari otak-atik yang dilakukan Ainz, itu malahan membuatnya merasa bersalah. Albedo, perasaan cinta yang kamu rasakan padaku adalah hasil dari perubahan yang aku lakukan, mereka bukan perasaanmu yang sebenarnya. Lagi pula, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Apakah benar merubah ingatannya dengan magic? Ainz bisa terus saja. Namun, Albedo yang melihat Ainz dan tersenyum. Sebelum Ainz sama merubahku, orang macam aku. Seorang wanita jalang. Ainz tidak bisa mengatakan itu, tentu saja, tapi dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Meskipun dia terlihat cukup tenang di luar, hatinya sedang kalut. Lalu, Albedo berbicara lagi. Kalau begitu, saya sangat senang dengan saya yang sekarang ini, jadi Ainz sama tidak perlu merasa sedih. Tapi, apa, boleh saya tanya? Ainz tidak menjawab, merasakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti datang dari Albedo. Dia melanjutkan berkata kepada Ainz yang terdiam. Hanya ada satu hal yang penting. Saat Ainz menunggu Albedo untuk melanjutkan, dia berbicara dengan gumaman yang murung. Apakah itu menyusahkan Anda? Ainz ternganga, berlawanan dengan wajah tersenyum Albedo. Ucapannya menusuk ke dalam otaknya, meskipun tengkoraknya kosong. Tapi Ainz tahu apa yang ingin katakan, dan dengan cepat membalas. Tidak, bagaimana mungkin itu menyusahkanku? Dia tidak seluruhnya tidak senang menerima cinta dari seorang yang cantik seperti Albedo. Setidaknya, untuk sekarang. Kalau begitu, apakah ada masalah dengan hal itu? Rasanya salah. Dia berpikir demikian, tapi Ainz tidak bisa menemukan alasan yang tepat untuk menyangkalnya. Kalau begitu, seharusnya tidak apa-apa Han. Albedo berucap lagi. Ainz bisa merasakan udara yang misterius dan tak bisa dijelaskan itu datang darinya, dan dia membawa pertanyaan seperti usaha terakhir baginya untuk berusaha bebas. Aku mengacaukan pengaturan tabulasan. Apakah kamu tidak ingin kembali ke dirimu yang lama? Saya percaya tabula sama akan menyetujui, dengan segala kebahagiaan dari putrinya untuk menikah. Benarkah demikian? Apakah dia benar-benar seperti itu? Saat Ainz memikirkan hal itu, suara gesekan logam terdengar. Dia menoleh ke sumber suara, dan melihat pedang panjang di tanah. Death Knight yang seharusnya memegang pedang itu sudah tak terlihat lagi. Dia telah memanggil Death Knight yang hilang itu tidak lama.
Ketika aku memanggil mereka dengan biasa, mereka akan menghilang dalam waktu tertentu. Setelah melihat pedang dari dunia ini yang sekarang ada di tanah, kelihatannya equipment mereka tidak terbentuk di dunia ini, jadi tertinggal. Jika itu adalah masalahnya, apakah Death Knight yang tetap di sini karena aku menggunakan mayat untuk memanggilnya? Kelihatannya aku bisa memperkuat Nazarick jika aku punya mayat lebih banyak lagi. Kalau begitu, apakah kami harus mengumpulkan mayat dalam jumlah besar untuk Anda? Cobalah untuk menghindari membongkar kembali kuburan di desa itu. Saya mengerti. Namun, kita harus mempertimbangkan cara untuk menyediakan mayat yang masih segar. Sekarang setelah Death Knight sudah hilang, semuanya harusnya sudah berkumpul sekarang. Silakan menuju ke ruangan tahta bersama Sebas. Saya akan pergi dahulu. Begitukah? Baiklah Albedo, aku akan menemuimu nanti. Saat Albedo pelan-pelan meninggalkan ruangan Ainz, dia melihat Sebas yang mendekatinya di koridor. Sebas, kamu datang di waktu yang tepat. Albedo sama. Apakah Momonga sama ada di kamarnya? Ya, ada. Albedo merasa lebih hebat saat dia mendengar Sebas masih menganggap Ainz sebagai Momonga. Saat dia melihat wajah Albedo, Sebas meninggikan alisnya. Kelihatannya Anda sedang senang. Apakah ada kejadian yang menyenangkan? Ya. Kegembiraan Albedo bukan karena nama tapi karena dia mengingat percakapannya dengan Ainz, dia bicara tentang menikahi Ainz, dan dia tidak menolak atau menyangkal sarannya. Dengan kata lain, ekspresi Albedo berubah, dari anggun dan elegan menjadi mesum dan jahat dalam sesaat. Itu adalah senyum yang tak pernah ia tunjukkan pada Ainz. Kufufu, aku bisa melakukannya. Tidak, aku pasti melakukannya. Aku akan menjadi yang duduk di samping yang paling hebat. Aku akan mengistirahatkan kakiku pada Soltir. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Albedo mengepalkan tinjunya tak bisa menahan kalimat yang mendidih di hatinya. Kalimat ini bukan kalimat seorang pengawas guardian, tapi seorang wanita. Ah, darah sucubus milikku mendidih. Sebas diam saja melihat Albedo yang bertingkah. Ruang tahta. Sebas mengikuti di belakang Ainz saat dia masuk ke ruangan, sangat telat. Ada banyak orang yang berlutut di sini, menunjukkan rasa hormat mereka. Tak ada yang menggerakkan satu otot pun di tempat ini, dan sangat sunyi bahkan suara nafas mereka pun bisa terdengar. Selain itu, hanya ada suara langkah Ainz dan Sebas, begitu juga dengan hentakan tongkat dari Ainz Oalgon di tanah. Ainz menaiki tangga dan duduk di kursi tahta. Sebas tetap di sana berlutut di belakang Albedo. Ainz mengamati ruang tahta tanpa bicara dari tempatnya duduk. Hampir semua NPC build berkumpul di bawahnya. Mereka terlihat sangat agung ketika dia menyaksikannya dari atas, seperti parade malam dari monster-monster. Ainz memuji dalam hati anggota-anggota guild atas kreativitas mereka dalam membuat bermacam-macam karakter yang menarik. Saat dia melihat kembali ada beberapa NPC yang tidak harit. Namun, itu tidak bisa dihindari. Lagi pula mereka tidak bisa dengan mudah memindahkan golem ultra besar seperti Gargantua dan Victim yang ada di lantai 8 dari posisi mereka. Namun, bukan hanya NPC yang berkumpul di sini. Meskipun mereka tidak bermaksud untuk menggantikan dua orang di atas, aula besar ini juga menampung banyak pelayan, yang dipilih sendiri oleh Guardian Floor dan bisa dipastikan mereka adalah pelayan-pelayan dengan ranking sangat tinggi di Nazarick. Meskipun begitu, ruang tahta tidak terasa sesak sama sekali, dilihat dari ukurannya yang besar. Meskipun dia mengerti mengapa bawahannya tidak ingin membiarkan pelayan-pelayan mereka ke jantung dari Great Tomb of Nazarick. Ruang tahta. Ainz merasa kekerasan semacam itu tidak diperlukan. Ah, lupakan saja, ini juga tidak seberapa penting. Setelah memutuskan untuk mendiskusikan masalah ini kemudian Ainz diam-diam menyapa bawahannya. Pertama, aku ingin minta maaf sudah melakukan tindakan sendiri. Ainz merasakan penyesalan tunggal ketika berkata demikian. Ini hanya gurauan, namun permintaan maaf itu sangat penting. Karena mengumpulkan mereka semua adalah idenya, maka dia ingin menunjukkan pada bawahannya sekarang bahwa dia mempercaya mereka dengan mutlak. Albedo akan memberitahukan pada kalian mengapa aku mengumpulkan kalian semua di sini. Namun ada masalah yang lebih penting dari itu. Aku harus bilang pada anggota-anggota yang berkumpul di Nazarick sesuatu. Greater Break Item. Ainz merapal mantra yang bisa menghancurkan item magic pada level tertentu.
Sebuah bendera yang besar jatuh dari salah satu tiang yang tertancap di atap. Simbol yang ada pada bendera merepresentasikan Momonga. Aku merubah namaku. Mulai sekarang, namaku adalah. Ainz menunjuk tempat tertentu, dan mata setiap orang mengikuti jarinya. Namaku adalah Ainz Oalgon. Kalian boleh memanggilku Ainz. Momonga menunjuk bendera yang menggantung di balik kursi tahta, tercetak ikon dari Ainz Oalgon. Momonga menegakkan tongkatnya dan menghempaskan dengan paksa ujungnya ke tanah, untuk mendapatkan perhatian semuanya. Jika ada yang tidak setuju dengan ini, berdirilah sekarang dan biarkan pandangan kalian didengar. Tak ada yang melawan. Albedo tersenyum cerah dan menambahkan. Kami telah mendengar nama Anda yang mulia. Hidup Ainz Oalgon. Hidup yang tertinggi Ainz Oalgon sama, setiap anggota Nazarik mengucapkan janji setia yang abadi mereka kepada Anda. Lalu, Floor Guardian berteriak bersama-sama. Seluruh kejayaan untuk Ainz Oalgon. Raja tertinggi dan pemimpin kita semua Ainz Oalgon sama. Kami akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Anda. Hidup Ainz Oalgon. Raja dengan kekuatan yang ditakuti Ainz Oalgon sama. Semuanya harus tahu kehebatan Anda. Teriakan dan pujian dari para NPC dan pelayan meledak di seluruh ruang tahta. Saat dia diguyur oleh pujian dari bawahan-bawahannya, Ainz berpikir. Temanku, bagaimana menurutmu aku memakai nama yang hebat ini untukku sendiri? Apakah kalian tidak senang? Jika kalian keberatan, tolong beritahu, katakan padaku ini bukan nama yang bisa kamu pakai sendiri. Aku akan dengan senang hati kembali ke nama lamaku, yaitu Momonga. Kalau begitu, Ainz melihat ke arah semuanya. Selanjutnya, aku akan mengumumkan langkah baru kita selanjutnya. Ini adalah perintah absolut. Ainz berhenti sebentar di sini, dan memandang sekeliling. Bawahan di depannya bermuka serius, tampang tegang muncul di wajah mereka semua. Jadikan Ainz Oalgon sebagai legenda abadi. Dia menggenggam tongkat Ainz Oalgon dengan erat, dan mengetuknya ke tanah. Lalu, seakan merespon Ainz, soket kristal di tongkat itu bersinar terang dalam semua warna pelangi, dan udara di sekitarnya seperti bergetar. Ada banyak pahlawan, tapi kita akan menulis ulang masing-masing dari mereka semua. Kita akan biarkan semua orang di dunia ini tahu bahwa Ainz Oalgon adalah pahlawan yang sesungguhnya. Jika kita berhadapan dengan magisian dengan banyak bawahan, kita akan raih tujuan kita dengan jalan lain. Ini hanyalah fase persiapan agar semuanya tahu bahwa Ainz Oalgon adalah yang terhebat. Mari kita bertarung bersama-sama untuk masa depan yang agung. Dia akan menyebarkan namanya ke seluruh penjuru dunia. Mantan anggota Ainz Oalgon mungkin meninggalkan Yggdrasil, tapi ada kemungkinan mereka berada di dunia ini, seperti Ainz. Oleh karena itu, daratan atau lautan, dia akan menyebarkan nama ini ke seluruh makhluk yang punya otak di dunia ini. Dia akan membawa nama ini hingga ke telinga teman-temannya yang mungkin ada di dunia ini. Kehadiran Ainz yang menakutkan memang menakjubkan, dan suaranya yang menggelegar bisa terdengar di seluruh sudut ruang tahta. Suara mereka bersatu, setiap orang di ruangan tahta menundukkan kepala mereka. Itu adalah suara yang mungkin bisa disebut sebagai doa. Kursi tahta menjadi lengang ketika ditinggalkan oleh tuannya, tapi ruangan tahta masih panas dengan kegembiraan. Mendengar perintah dari raja tertinggi mereka untuk bekerja bersama membuat semuanya penuh dengan motivasi yang tidak bisa dibandingkan, terutama mereka yang diberi perintah khusus. Semuanya, angkat kepala kalian. Setelah mendengar suara tegas dan tenang dari Albedo, yang kepalanya tertunduk berdoa mengangkat kepalanya berbarengan. Semuanya, tolong lakukan sesuai perintah Ainz sama. Setelah itu, aku punya sesuatu yang perlu diumumkan. Mata Albedo terpaku pada bendera Ainz Oalgon yang bergantung di balik kursi tahta. Para NPC dan pelayan di belakangnya juga sedang melihatnya. Demiurge, katakan pada semuanya apa yang Ainz sama katakan padamu. Aku mengerti. Demiurge berlutut dengan semuanya. Namun, suaranya bisa jelas terdengar oleh siapapun yang hadir. Ainz sama melihat ke langit malam dan berkata kepadaku, mungkin alasan aku didatangkan ke sini adalah untuk memiliki kotak permata yang tidak dimiliki oleh siapapun. Setelah itu, dia bilang, tidak, ini bukan sesuatu yang bisa kumiliki sendiri.
Mungkin kotak perma ini dimaksudkan untuk menghiasi Great Tomb of Nazarick, diriku dan teman-temanku dari Ain Soalgon. Peti harta di sini yang dimaksud adalah dunia. Inilah di mana ambisi sebenarnya dari Ain Sama. Demiurge tersenyum, tapi itu jelas sekali bukan senyum yang ramah. Akhirnya Ain Sama berkata, bagaimanapun, menguasai dunia mungkin sangat menarik. Kesimpulannya, itu artinya, tataan di mata setiap orang berubah menjadi setajam pisau. Itu menunjukkan semangat dan tekad mereka yang seperti besi. Albedo pelan-pelan bangkit untuk melihat wajah setiap orang. Semuanya melihat ke arah Albedo, seperti membalas. Di waktu yang sama, mereka melihat ke arah bendera Ain Soalgon di belakang dia. Mengerti maksud Ain Sama yang sebenarnya dan mempersiapkannya adalah bukti kesetiaan kita dan tanda dari bawahan yang hebat. Setiap orang harus mengingat bahwa tujuan terakhir dari Great Tomb of Nazarick adalah memberikan peti permata dunia ini kepada Ain Sama. Albedo tersenyum, dan dia menoleh ke arah bendera di belakangnya. Ain Sama, kami pasti akan memberikan dunia ini untukmu. Lalu, suara-suara yang tak terhitung berucap, kalimat mereka bergema di seluruh ruang tahta. Kami akan memberikan semuanya yang ada di dunia ini kepada penguasa yang sebenarnya, Ain Sama.